apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Harga cabai tembus Rp120.000 per kilogram di pasar tradisional Kota Pematang Siantar. Percobaan pencurian uang dalam kotak infak oleh seorang pria terekam kamera pengawas di Kota Medan. Mencicipi bakso dengan sebutan bakso horor dunia akhirat di warung bakso di Kabupaten Deli Serdang. Informasi pertama untuk Anda, jelang Idul Adha, harga cabai melonjak naik di pasar tradisional Kota Pematang Siantar. Harga cabai bahkan tembus Rp120.000 per kilogramnya. Sejak beberapa bulan terakhir, komoditas pertanian terutama cabai tidak kunjung turun dan malah meroket mencapai harga Rp120.000 per kilogramnya. Seperti yang terpantau di pasar tradisional modern, Pasar Horas Siantar, harga cabai merah dan cabai hijau mencapai titik tertinggi di Rp120.000 per kilogramnya dalam sepekan terakhir. Sementara harga cabai rawit bisa mendekati Rp70.000 per kilogram. Lonjakan harga cabai ini membuat omset para pedagang menurun. Setinggi-tingginya Rp110.000 sampai Rp120.000 per kilo, itu di hari Senin. Itu rawit merah sama? Cabai merah, cabai rawit di angka 60 sampai 65.000. Kalau untuk cabai caplak sendiri sampai saat ini berapa? Kalau cabai caplak juga mengalami kenaikan Bang. Seiring dengan naiknya harga cabai merah, biasanya harga cabai caplak juga ikut naik. Karena sebenarnya kalau seandainya harga cabai dia sudah di angka 100 ribuan, kayak kami pedagang sendiri pun cukup resah ya Bang. Yang pertama itu kan modalnya terlalu tinggi. Dan yang kedua kalau cabai ini kan dia susutnya banyak. Jadi dalam satu hari itu dia mau terkadang susutnya sampai setengah sampai 1 kilo per rajut per gon yang kita ambil gitu kan. Jadi kalau 1 kilo aja dia udah 100.000, jadi kita harus mau akumulasikan ke modal lagi kan. Itu bagi kami pedagang ya kalau dampak naik cabai. Kalau yang kedua, kalau untuk minat beli jelas berkurang. Pedagang berharap harga cabai bisa kembali normal sehingga daya beli masyarakat bisa kembali pulih. Yan Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Curah hujan yang cukup tinggi di sejumlah daerah di wilayah Sumatera Utara dalam sebulan terakhir berdampak kepada petani buah melon di Kabupaten Deli Serdang. Akibatnya hasil panen petani melon pun menurun. Meningkatnya intensitas hujan dalam sebulan terakhir di Kabupaten Deli Serdang ditambah dengan meningkatnya harga jual pupuk mengakibatkan petani buah melon mengalami kerugian. Akibatnya kualitas panen buah melon menurun hingga 60%. Para petani melon di Desa Medan Kiro, Kabupaten Deli Serdang menyesalkan dengan hasil panen yang kurang maksimal dari segi ukuran. Biasanya setiap panen satu buah melonnya memiliki bobot seberat 3 kg. Namun kini buah melon yang panen hanya berkisar 1 hingga 1,5 kg per buah. Petani melon biasanya juga dapat mengirimkan 5 ton buah melon ke berbagai daerah seperti Batam dan Aceh. Kini hanya bisa menikmati hasil panen kurang dari 1 ton. Kan kebanyakan petani melon ini kebanyakan yang terpuruk, banyak yang cuaca ini lah gitu kurang bagus gitu. Menurun berapa persen Pak kalau dia musim penghujan? Musim paling pun dah minimal 60%. Supaya petani ini maju, ya semua inseksida, fungisida, pupuk semua naik. Nah, jadi dampaknya sama petani. Nggak petani melon aja, semua petani pada ngeluh soal pupuk, fungisida, inseksida. Saat ini buah melon di pasaran sangat langka dan jika ada harganya diberikan dari petani cukup tinggi sebesar Rp10.000 per kilogram. Kalau melon sekitar 7.000 ke 10.000. Itu tinggi akibat apa itu Bang? Akibat banyak buah petani nggak jadi iklim cuaca mungkin. Para petani berharap pemerintah dapat menurunkan harga jual pupuk sehingga jika terjadi cuaca ekstrim, petani bisa memberikan asupan pupuk yang cukup untuk tanaman melonnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir. Kami rangkum dalam Medan Sepekan.
Diduga tabrak lari, satu mobil minibus dikejar para pengendara sepeda motor di ruas jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Dalam keadaan sebagian kaca belakang dan spion rusak, mobil ini tetap tancap gas di ruas jalan Brigjen Katamso. Mobil akhirnya berhenti akibat terjebak kemacetan di simpang Jalan Pelangi, Kecamatan Medan Kota. Kedua pria diseret dari dalam kabin hingga terkapar di aspal. Menurut warga di lokasi kejadian, pengrusakan diduga terjadi akibat mobil menabrak lari beberapa motor di ruas jalan HR Hakim di Pasar Sukarame, Kecamatan Medan Area. Mobil berikut dua pria yang menumpang mobil naas itu telah dibawa ke Polsek Medan Area. Kebakaran melap 3 unit kios di Pasar Lagu Boti, Kabupaten Toba. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu kios. Api mulai melalap satu kios dengan cepat merambat ke kios lainnya. Warga dan pedagang di pasar yang saat itu sedang ramai panik menyelamatkan diri serta barang dagangannya. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga asal api dari kios yang dijadikan gudang penyimpanan barang pakaian. Pemberian vaksin penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sapi di Desa Jatikesuma, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang mulai dilakukan petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Pemberian vaksin PMK ini disuntikan kepada 37 hewan ternak sapi yang terdiri dari 30 sapi perah dan 7 sapi potong. Untuk tahap awal, Sumatera Utara mendapatkan vaksin sebanyak 1.600 dosis. Ribuan vaksin tersebut akan dialokasikan untuk 7 kabupaten kota di Sumatera Utara. Pasca dugaan penembakan terhadap seorang pendeta bernama Fernando Tambunan, tim Lapor Polda Sumatera Utara didampingi unit Reskrim Polsek Galang melakukan olah tempat kejadian perkara di Kompleks Perumahan Victory Land, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Kejadian penembakan terjadi pada 27 Juni lalu sekitar pukul 8 malam. Saat itu korban bersama anak dan istrinya sedang duduk di depan rumahnya. Tak lama berselang, tiba-tiba korban menjerit meminta tolong. Mendengar jeritan suaminya, sang istri langsung mendekati suaminya dan didapati di bagian dada korban sudah berlumuran darah. Sang istri meminta tolong kepada tetangga untuk kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Amri Tambunan. Patung Pahlawan Nasional Jamin Ginting diresmikan tepatnya di kilometer 0 Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Monumen ini dibuat sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan Jamin Ginting dalam membangun negeri. Nama Letnan Jenderal Jamin Ginting merupakan nama yang tak asing bagi warga Kota Medan. Sebab namanya diabadikan sebagai nama jalan sepanjang lebih kurang 80 km, mulai dari Kelurahan Padang Bulan, Kota Medan hingga ke Kabanjai, Kabupaten Karo. Jamin Ginting lahir di Tanah Karo pada tahun 1921, merupakan tokoh perjuangan kemerdekaan dari Pulau Sumatera melawan penjajahan Belanda. Tim Liputan melaporkan.